Hujan mengguyur deras di malam yang penuh kabut di lereng Gunung Papandayan. Di sebuah gubuk kecil yang hampir tersembunyi di balik rimbunan pohon, Ratna terduduk mematung di sudut ruangan. Wajahnya kusut, tatapannya kosong, tapi matanya menyimpan kobaran api dendam yang tak terbendung. Aroma dupa yang menyala di sudut ruangan bercampur dengan hawa dingin pegunungan, membuat malam itu semakin mencekam. Ingatannya terus berputar pada malam penuh darah di desanya. Keluarganya, yang hanya petani kecil, habis dibantai oleh sekelompok orang asing yang datang dengan senjata dan tawa keji. Ayah Ratna adalah orang yang keras kepala. Ia menolak membayar uang keamanan kepada para preman yang mengaku melindungi desa. Ia percaya desa itu bisa menjaga dirinya sendiri, tanpa campur tangan orang luar. Namun, keputusan itu membawa malapetaka. Malam itu, rumah Ratna diterobos. Ia bersembunyi di bawah kolong ranjang, gemetar menyaksikan ayahnya dihajar tanpa ampun, ibunya berteriak memohon belas kasihan, dan adiknya yang masih kecil dilempar seperti boneka tak berharga. Mereka tak sekadar merampok, mereka membantai tanpa alasan. Ratna berhasil selamat karena keberuntungan semata. Seorang tetua desa yang dikenal sebagai dukun penyembuh menariknya keluar dari kolong ranjang setelah para penyerang pergi. Dengan tubuh penuh luka dan mental yang nyaris hancur, Ratna dibawa ke gubuk tua di puncak bukit, jauh dari jangkauan manusia. Hanya orang dengan tekad sepertimu yang bisa menerima apa yang akan kuberikan, kata tetua itu dengan suara bergetar, seolah menyadari betapa berbahayanya ilmu yang akan ia wariskan. Selama berminggu-minggu, Ratna menjalani latihan keras yang tak hanya menguras fisiknya, tetapi juga mentalnya. Ia meminum ramuan pahit, bermeditasi di tengah hujan, dan merapal mantra hingga lidahnya nyaris keluh. Tubuhnya dihujam jarum beracun untuk membiasakan dirinya pada rasa sakit, sementara jiwanya ditempa untuk menahan penderitaan batin yang lebih kejam dari luka fisik. Hingga suatu malam, setelah melalui ritual terakhir di bawah bulan purnama, Ratna mendapatkan apa yang disebut sebagai asteris ilmu rawa rontek asteris, ilmu langka yang membuat tubuhnya tak bisa mati meski dihancurkan berkali-kali. Namun, ia diberi peringatan keras, ilmu ini tak mengenal belas kasihan. Semakin sering digunakan untuk dendam, semakin rapuh kemanusiaannya. Setahun berlalu sejak malam kelam itu. Desa Ratna kini sunyi, hanya menyisakan puing-puing rumah yang pernah dipenuhi tawa keluarganya. Ia berdiri di depan bekas rumahnya, memegang gelang kecil milik adiknya yang berhasil ia selamatkan dari tumpukan abu. Gelang itu kini menjadi satu-satunya pengingat akan keluarganya. "Aku tidak akan menangis lagi," bisiknya dengan suara bergetar. "Kalian tidak akan mati sia-sia. Mereka yang mengambil kalian dariku akan membayar dengan darah." Tujuan pertama Ratna adalah Terminal Subang, tempat para pelaku pembantaian itu sering terlihat. Ia tahu risikonya, ia tahu mereka bukan orang biasa. Tapi ia juga tahu, dirinya bukan Ratna yang dulu. Ia bukan lagi gadis petani yang takut pada teriakan. Ia adalah seseorang yang tak lagi memiliki rasa takut, seseorang yang kini hanya memiliki satu tujuan, balas dendam. Langkah pertamanya meninggalkan desanya adalah langkah berat, bukan karena ia ragu, tetapi karena ia sadar ini adalah perjalanan yang tidak akan membawanya kembali. Dengan sepasang mata penuh tekad dan tubuh yang kini menjadi senjata mematikan, ia menuruni bukit menuju dunia yang lebih gelap dari hutan belantara. Di balik setiap langkahnya, hujan yang masih turun seolah menangisi apa yang akan terjadi, bukan untuk Ratna, tetapi untuk mereka yang akan menjadi lawannya. Ratna, gadis desa yang dulu lemah dan tak berdaya, kini menjelma menjadi bayangan kematian yang akan menyapu Terminal Subang. Seiring malam yang semakin larut, ia berjanji pada dirinya sendiri, siapapun yang terlibat dalam tragedi keluarganya, tidak akan lolos dari amarahnya. Langit Terminal Subang mendung kelabu, seolah menandai bahwa tempat itu adalah sarang kejahatan yang sudah lama dibiarkan hidup. Hiruk-pikuk suara pedagang kaki lima, klakson angkot, dan teriakan sopir bercampur dengan teriakan preman yang memeras para penumpang. Di sudut terminal, seorang ibu tua memeluk erat keranjang buahnya, tubuhnya gemetar saat tiga preman besar mengelilinginya. Mereka merampas hasil dagangannya tanpa belas kasihan. Tidak ada yang berani menolong, tidak ada yang berani melawan. Terminal itu adalah kerajaan kecil yang dikuasai oleh seorang bernama Asteris Jalu Asteris, seorang preman kejam yang tak tersentuh oleh hukum. Di tengah kekacauan itu, langkah ringan Ratna menembus keramaian. Tubuhnya berselimut kain lusuh yang membungkus pedang kecil di pinggangnya. Mata tajamnya memindai setiap sudut terminal, mencari petunjuk.
Ia tak peduli pada tatapan curiga orang-orang. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, menemukan orang-orang yang terlibat dalam pembantaian keluarganya. Namun, ia segera dihentikan oleh suara lengking seorang perempuan tua. "Ampun, Kang, jangan ambil semuanya, anak saya belum makan," teriak ibu itu. Ratna berhenti. Ia menyaksikan salah satu preman mengangkat keranjang buah itu lalu menendang tubuh ibu tua hingga jatuh tersungkur. Orang-orang di sekitar hanya menunduk, pura-pura tak melihat. Amarah membakar dada Ratna. Ia ingin mengabaikannya, tapi bayangan ibunya yang memohon belas kasihan kepada para pembunuh kembali mengisi benaknya. Ia tak bisa diam. "Lepaskan!" Suara Ratna memecah keramaian. Preman-preman itu menoleh, sedikit terkejut melihat seorang gadis kecil berbicara dengan nada dingin. Salah satu dari mereka mendekat dengan tawa mengejek. "Hei, anak bau kencur. Jangan ikut campur kalau mau selamat," katanya sambil menyentuh bahu Ratna dengan kasar. Tangan Ratna bergerak secepat kilat, mencengkeram pergelangan tangan pria itu hingga terdengar suara tulang yang retak. Pria itu menjerit kesakitan. Dua rekannya segera menyerang, tapi Ratna hanya perlu beberapa langkah ringan untuk menghindar dan menjatuhkan mereka dengan pukulan yang tepat sasaran. Gerakannya seperti tarian maut, setiap serangan tak terduga namun penuh perhitungan. Dalam waktu singkat, ketiga preman itu terkapar, mengerang kesakitan. Keramaian terminal seketika hening. Semua mata tertuju pada Ratna yang berdiri tegak di tengah puing-puing keberanian para preman. "Siapa lagi yang ingin mencoba?" tanyanya dengan nada rendah, namun cukup untuk membuat orang-orang yang menonton merinding. Tak ada jawaban, hanya ada bisikan pelan di antara kerumunan, menyebut-nyebut nama *Jalu *. Ratna membantu ibu tua itu berdiri, lalu menyerahkan kembali keranjang buahnya. "Pulanglah," katanya tanpa ekspresi. Tapi, dalam hati, Ratna tahu tindakannya tidak akan berlalu begitu saja. Preman-preman di terminal ini tidak akan membiarkan seseorang seperti dirinya pergi tanpa perlawanan. Dari kejauhan, seorang pria tinggi dengan wajah penuh luka bekas perkelahian menyaksikan kejadian itu dengan senyum tipis. Dia adalah Jalu, penguasa terminal Subang. "Menarik," gumamnya sambil memainkan rokok di tangannya. "Tampaknya kita punya tamu yang ingin main-main di sarang macan." Dengan gerakan lambat, ia berjalan kembali ke markasnya. Perintahnya sudah jelas, gadis itu harus dihancurkan. Malam merambat pelan di terminal Subang, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Lampu-lampu redup berkelap-kelip seperti akan padam, menciptakan bayangan panjang di antara tumpukan karung dan gerobak kosong. Ratna berdiri di tepi terminal, menatap kerumunan yang mulai bubar. Setelah insiden siang tadi, ia tahu ia telah menarik perhatian orang yang seharusnya dihindari. Namun, itu justru yang ia inginkan. Dari kejauhan, terdengar deru motor yang memekakkan telinga. Belasan pria dengan tubuh kekar dan tatapan ganas datang mengelilingi area terminal. Mereka memakai jaket kulit hitam dengan logo berbentuk kepala macan, tanda khas kelompok Jalu. Salah satu dari mereka turun dari motor dan mendekati Ratna dengan senyum sinis. "Hei, nona kecil, kau membuat masalah besar tadi siang," katanya, suaranya seperti racun yang menyusup di udara. Ratna tetap diam, tatapannya tajam, tubuhnya tegak, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Preman itu mendekat lebih jauh, berjongkok untuk menatap wajahnya lebih dekat. "Apa kau tahu siapa kami?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih mengancam. Namun, sebelum ia sempat menyentuh Ratna, sebuah tendangan cepat melayang ke arah wajahnya, membuat pria itu terjungkal ke belakang. Keributan segera pecah. Belasan pria yang semula diam kini bergerak serempak menuju Ratna, membawa tongkat, rantai, bahkan beberapa golok. Namun, Ratna sudah bersiap. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghindari setiap serangan seperti menari di tengah hujan senjata. Setiap pukulan yang ia lancarkan menghantam tepat di titik lemah lawannya, membuat mereka jatuh satu persatu. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Ratna mulai terpojok ketika sebuah pukulan keras mengenai bahunya, membuat tubuhnya terhuyung. Salah satu preman berhasil mencengkeram lengannya, sementara yang lain menodongkan golok ke lehernya. Ratna berusaha melawan, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Ia menutup matanya, mencoba menenangkan diri, ketika sebuah suara berat memecah keheningan. "Berhenti!" Suara itu datang dari Jalu, yang berdiri tak jauh dari mereka. Tubuhnya kekar, penuh luka bekas pertempuran, dengan senyuman yang menunjukkan kepercayaan diri seorang pemimpin.
Aku sendiri yang akan menghadapinya, katanya. Dengan isyarat tangan, ia memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Jalu mendekati Ratna, menatapnya dengan mata penuh penghinaan. Kau cukup berani untuk datang ke tempatku dan menantang kami. Tapi keberanian saja tidak cukup, nona kecil. Ia mengeluarkan sebilah pisau pendek dari pinggangnya dan menunjukkannya pada Ratna. Kau tahu, darahmu akan menjadi pelajaran bagi siapapun yang berani melawan kami. Namun, Ratna hanya tersenyum tipis. Kau pikir aku datang tanpa persiapan? Gumamnya. Ia menarik napas dalam, lalu dengan kecepatan yang mengejutkan, ia melepaskan diri dari cengkeraman preman itu. Sebuah pertempuran sengit antara Ratna dan Jalu akan segera dimulai, dan malam di Terminal Subang menjadi saksi pertama dari bentrokan yang akan menentukan segalanya. Malam di Terminal Subang seolah membeku. Udara yang dingin bercampur dengan ketegangan yang menyelimuti seluruh area. Di tengah kerumunan anak buahnya, Jalu berdiri dengan tatapan tajam mengarah pada Ratna. Tubuhnya tegap, tangan kanannya menggenggam pisau pendek dengan gerakan ringan seolah-olah itu hanyalah mainan. Namun, di balik sikap santainya, ada hawa ancaman yang membuat orang-orang di sekitarnya bergidik. Aku tidak suka orang luar yang ikut campur di wilayahku, kata Jalu dengan suara berat yang bergaung di udara. Ia mulai melangkah perlahan ke arah Ratna, sementara anak buahnya menyaksikan dengan ekspresi penuh percaya diri. Mereka yakin, bos mereka tidak akan kalah melawan seorang gadis kecil. Namun, mereka salah jika mengira Ratna adalah gadis biasa. Ratna berdiri tanpa gentar. Ia menatap Jalu dengan dingin, kedua tangannya menggenggam erat pedang kecil yang tersembunyi di balik kainnya. Aku tidak datang untuk berbasa-basi, katanya, suaranya rendah tapi penuh tekad. Kau tahu siapa aku, Jalu? Kau tahu apa yang kau lakukan pada keluargaku? Jalu tertawa keras, suaranya bergema di malam yang sunyi. Keluargamu? Oh, jadi ini soal balas dendam. Dengar, nona kecil, banyak orang yang datang padaku dengan dendam, tapi mereka semua berakhir sama, mati di tanganku. Dengan gerakan cepat, Jalu melemparkan pisau pendeknya ke arah Ratna. Namun, Ratna sudah bersiap. Ia menghindar dengan gerakan lincah, tubuhnya meliuk seperti bayangan. Dalam sekejap, ia berada di hadapan Jalu dan melancarkan serangan cepat dengan pedangnya. Jalu terkejut, tapi instingnya sebagai petarung ulung membuatnya mampu menghindari serangan itu. Pisau lain muncul di tangannya, dan pertarungan sengit pun dimulai. Keduanya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, serangan demi serangan dilancarkan tanpa henti. Jalu, meski penuh tenaga dan keahlian, mulai menyadari bahwa lawannya bukan gadis biasa. Ratna bergerak seperti angin, setiap langkahnya presisi, setiap pukulannya bertenaga. Namun, Jalu juga bukan lawan mudah. Ia berhasil melukai bahu Ratna dengan pisau, membuat darah segar mengalir. Anak buah Jalu yang menyaksikan dari kejauhan mulai bersorak, yakin bahwa bos mereka akan menang. Tapi yang terjadi berikutnya membuat mereka terdiam. Ratna, meski terluka, tetap berdiri. Dengan mata penuh kebencian, ia mengangkat pedangnya kembali. Luka yang seharusnya membuat orang biasa tumbang tidak membuatnya mundur sedikit pun. Kau mungkin kuat, Jalu, kata Ratna dengan napas terengah. Tapi kekuatanmu tidak akan cukup untuk melawan apa yang aku miliki. Malam ini, aku tidak akan berhenti sampai kau jatuh. Tatapan Jalu berubah serius. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa terancam. Pertarungan ini lebih dari sekadar balas dendam. Itu adalah awal dari kehancuran kekuasaannya di Terminal Subang. Pertarungan di tengah Terminal Subang terus berlangsung, dan malam semakin mencekam. Ratna berdiri dengan tubuh berlumuran darah. Luka di bahunya menganga lebar, namun ia tetap bergerak seperti tidak merasakan sakit sedikit pun. Jalu, yang semula penuh percaya diri, kini tampak bingung. Kau seharusnya tumbang. Serunya, matanya menatap lekat-lekat darah yang terus mengalir dari tubuh Ratna. Ratna hanya tersenyum tipis. Kau salah paham, Jalu, katanya dengan suara rendah. Rasa sakit bukanlah sesuatu yang bisa menghentikanku. Apa yang kau lihat malam ini adalah harga yang telah kubayar untuk mendapatkan kekuatan ini. Dengan langkah pelan tapi pasti, ia mendekati Jalu, meskipun tubuhnya jelas terlihat lemah. Anak buah Jalu mulai bergeser mundur, ragu untuk membantu pemimpin mereka. Mereka menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, seorang gadis yang seharusnya tewas, tapi masih berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Beberapa di antara mereka mulai berbisik,
menyebut Ratna sebagai makhluk bukan manusia, seorang yang membawa kutukan. Kilas balik mulai memenuhi pikiran Ratna. Ia teringat kembali hari ketika ia pertama kali mendapatkan ilmu Asteris Rawarontek Asteris. Sang guru, seorang pertapa tua dengan mata yang memancarkan kebijaksanaan sekaligus kehati-hatian, telah memberinya peringatan keras. Ilmu ini bukan untuk mereka yang lemah hati, katanya. Rawarontek akan memberimu kekebalan dari kematian, tapi itu bukan anugerah, melainkan beban. Setiap luka yang kau alami akan menggerogoti sisi kemanusiaanmu. Jika kau terlalu jauh tenggelam dalam balas dendam, kau akan kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Namun, malam itu di Gunung Papandayan, Ratna tidak peduli. Dengan dendam yang menguasai hatinya, ia rela menerima apapun risiko dari ilmu tersebut. Kini, di Terminal Subang, ia mulai merasakan efek kutukan itu. Tubuhnya memang tidak hancur, tetapi jiwanya mulai terasa kosong. Setiap kali ia berdarah, ia merasa bagian dari dirinya menghilang, digantikan oleh sesuatu yang gelap dan dingin. Jalu, yang masih memegang pisaunya, mengatur napasnya yang berat. Apapun yang kau miliki, aku tidak takut, katanya, mencoba mengembalikan keberanian. Dengan teriakan lantang, ia menyerang Ratna dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Pisau itu meluncur tepat ke arah jantung Ratna. Namun, sebelum pisau itu mengenai tubuhnya, Ratna mengangkat tangan dan menangkisnya dengan pedangnya. Dengan gerakan yang cepat dan tanpa ampun, Ratna menyerang balik. Pedangnya menyayat sisi tubuh Jalu, membuat pria itu terjatuh dengan darah mengalir deras. Tapi Ratna tidak berhenti. Ia berjalan mendekat, matanya penuh dengan kegelapan. Ini adalah akhir untukmu, katanya dingin, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Namun, suara dalam hatinya mulai memanggil. Itu adalah suara gurunya, suara keluarganya, suara dirinya yang dulu. Ratna, jangan biarkan dendam ini memakanmu. Kau bukan pembunuh. Kau tidak seperti mereka. Tangannya yang menggenggam pedang mulai gemetar. Meski amarahnya memuncak, ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang mengingatkannya bahwa ia pernah menjadi seseorang yang tidak ingin menyakiti siapapun. Ratna berdiri di atas tubuh Jalu yang terkapar. Pedangnya turun perlahan. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa ragu. Di satu sisi, ia ingin membalas dendam. Tapi di sisi lain, ia sadar, setiap tindakan ini akan semakin menghapus kemanusiaannya. Dalam keheningan itu, ia harus membuat keputusan, membunuh Jalu atau membiarkannya hidup untuk menghadapi hukuman yang lebih besar. Ratna berdiri dengan pedang terangkat tinggi, tubuhnya bersimbah darah, sebagian darahnya sendiri, sebagian darah Jalu. Hawa dingin malam menusuk kulit, namun yang lebih menusuk adalah suara-suara dalam kepalanya. Suara keluarganya yang meminta balas dendam, bercampur dengan suara gurunya yang memohon agar ia tidak melangkah terlalu jauh. Di bawahnya, Jalu terbaring dengan luka parah di sisi tubuhnya, namun ia masih bernapas, menatap Ratna dengan mata penuh ketakutan. "Apa yang kau tunggu?" Jalu tersenyum lemah, meski suaranya terdengar mencemooh. "Bunuh aku, bukankah itu yang kau inginkan?" Kalimat itu bagaikan racun yang menembus Ratna. Tangannya semakin gemetar, dan matanya yang tajam kini dipenuhi keraguan. Ia menatap pedangnya, mengingat kembali berapa banyak orang yang telah jatuh di bawahnya sejak ia memulai perjalanan ini. Tiba-tiba, bayangan ayah dan ibunya melintas di pikirannya. Ia melihat senyum lembut ayahnya saat mereka memanen padi bersama, dan tawa ceria adiknya saat bermain di halaman rumah. Namun, bayangan itu segera berubah menjadi mimpi buruk, tubuh keluarganya yang hancur, rumah mereka yang terbakar, dan suara tawa keji para preman yang menghancurkan hidupnya. Amarah kembali membakar dadanya. "Aku telah kehilangan segalanya karenamu," teriak Ratna, suaranya memecah keheningan malam. Air mata bercampur darah menetes di wajahnya. "Aku hidup hanya untuk menghabisimu." Dengan amarah yang tak terbendung, ia menurunkan pedangnya, namun di detik terakhir, gerakannya terhenti. Jalu menutup matanya, bersiap menerima akhir hidupnya. Tapi ketika ia membuka matanya lagi, ia terkejut melihat pedang Ratna hanya menancap di tanah, beberapa inci dari tubuhnya. Ratna berdiri terpaku, matanya kosong, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa melakukannya. "Tidak malam ini, matilah perlahan dengan luka-lukamu, Jalu," ucap Ratna dingin, suaranya hampir berbisik. "Kehidupanmu akan lebih menyakitkan daripada kematian cepat dariku. Dan ketika kau akhirnya menemui ajalmu, ingatlah bahwa itu bukan belas kasih, tapi hukuman."
Ia membalikkan badan dan berjalan pergi, meninggalkan Jalu yang tergeletak dengan napas berat. Namun, anak buah Jalu tidak tinggal. "Diam, tangkap dia!" Salah satu dari mereka berteriak, mencoba menyerang Ratna dari belakang. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, Ratna berbalik dengan pandangan yang begitu menakutkan, seperti mata seekor harimau yang kelaparan. Mereka langsung terdiam, mundur perlahan, tak berani menantang gadis itu lagi. Ratna melangkah keluar dari terminal dengan langkah berat. Di dalam hatinya, perang masih berkecamuk. Ia berhasil menahan diri untuk tidak membunuh Jalu, tapi perasaan kosong itu tetap ada. Ia tidak tahu apakah itu kemenangan, atau justru awal dari kekalahan dirinya sendiri. Di kejauhan, ia mendengar sirene polisi mendekat. Malam itu, terminal Subang untuk pertama kalinya dipenuhi dengan suara keadilan, meski dalam bentuk yang terlambat. Ratna melangkah menjauh dari terminal Subang, meninggalkan jejak darah dan rasa hampa yang semakin menguasai hatinya. Di kejauhan, suara sirene polisi mendekat, namun baginya itu tidak penting. Ia tidak mencari keadilan dari aparat, keadilan hanya ada di tangannya sendiri. Tapi kali ini, ia tidak mengambil nyawa Jalu. Pilihan itu seharusnya memberinya kelegaan, namun yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang menusuk. Langkahnya terhenti di tepi sungai kecil yang mengalir perlahan di bawah jembatan tua. Ia menatap bayangannya di air, wajahnya dipenuhi luka dan darah. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. "Apakah ini aku?" pikirnya. Dendam telah mengubahnya menjadi seseorang yang ia tidak kenali, seseorang yang sanggup melukai tanpa ragu, seseorang yang hampir kehilangan hatinya. Dalam kesunyian malam, suara dari masa lalu kembali memanggilnya. Itu adalah suara gurunya, suara bijak yang selalu memberikan peringatan. "Ratna, rawa rontek bukanlah kekuatan untuk membalas dendam. Itu adalah ujian bagi jiwamu. Setiap luka yang kau tahan akan membawa jiwamu lebih dekat ke kehampaan. Jika kau tidak berhati-hati, kau akan menjadi lebih buruk daripada mereka yang kau benci." Kata-kata itu kini terdengar jelas, menggema di benaknya. Ratna menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Namun, perasaan kehilangan dan kemarahan masih terlalu kuat. Ia mencelupkan tangannya ke dalam air sungai, membasuh wajahnya yang berlumuran darah. Air dingin itu membawa sensasi segar, seolah ingin menghapus beban yang ia pikul. Tapi luka di hatinya tidak semudah itu disembuhkan. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar langkah kaki mendekat. Refleksnya segera menyuruhnya waspada. Ia meraih pedangnya, bersiap menghadapi serangan. Tapi yang muncul dari balik bayangan adalah seorang pria tua berpakaian lusuh dengan tongkat di tangannya. Pria itu menatap Ratna dengan mata yang tajam namun penuh pengertian. "Kau kehilangan arah, anak muda," katanya, suaranya penuh kebijaksanaan. Ratna mengerutkan alisnya. "Siapa kau?" tanyanya curiga. Pria tua itu tersenyum tipis. "Aku adalah seseorang yang pernah memilih jalan seperti yang kau tempuh sekarang. Dan aku di sini untuk memberitahumu bahwa jalan ini tidak akan memberimu kedamaian." Ratna terdiam, merasakan sesuatu yang aneh dari kata-kata pria itu. Ia ingin membantah, tapi kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada pedang manapun. Pria itu melanjutkan, "Jika kau terus membiarkan dendam menguasaimu, kau tidak hanya akan kehilangan dirimu, tapi juga alasan mengapa kau memulai perjalanan ini. Jangan biarkan mereka yang kau lawan mengambil apa yang tersisa dari jiwamu." Ratna memandang pria itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa bahwa seseorang memahami apa yang ia rasakan. Malam itu, di bawah langit gelap yang penuh bintang redup, Ratna mulai menyadari bahwa balas dendam saja tidak akan membawa keluarganya kembali. Namun, apakah ia bisa benar-benar melepaskan dendam itu, ataukah ia akan tenggelam lebih jauh dalam kegelapan? Ratna duduk termenung di pinggir sungai, dikelilingi malam yang semakin sunyi. Kata-kata pria tua itu terus berputar dalam pikirannya. "Jangan biarkan mereka yang kau lawan mengambil apa yang tersisa dari jiwamu." Kata-kata itu bagaikan rantai yang mengikatnya, memaksanya untuk berhenti sejenak, melihat kembali langkah-langkah yang telah ia ambil. Setiap tetes darah yang ia tumpahkan, setiap nyawa yang ia ambil, apakah itu benar-benar membawa kedamaian yang ia harapkan? Namun, dendamnya tidak mudah padam. Setiap ingatan tentang keluarganya yang dibantai oleh para preman Jalu, rumah yang dihancurkan dengan kejam, itu semua membakar hatinya. Ia ingin melihat mereka menderita, ingin memastikan bahwa mereka merasakan kehilangan yang sama. Tapi di balik semua itu,
ada rasa kosong yang semakin dalam, yang tidak bisa diisi hanya dengan balas dendam. Tiba-tiba, suara langkah kaki menghentikan lamunannya. Ratna menoleh dan melihat seorang wanita muda berdiri di hadapannya. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, wajahnya penuh keprihatinan. "Aku tahu apa yang kau rasakan," katanya lembut, namun ada ketegasan dalam suaranya. "Dendam tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Itu hanya membuatmu semakin terperangkap dalam kehampaan." Ratna menatap wanita itu tajam. "Kau tidak mengerti. Mereka telah merampas hidupku. Aku tidak punya pilihan selain membalas dendam." Suaranya penuh amarah, namun ada keraguan yang tersembunyi di dalamnya. Wanita itu mengangguk, matanya penuh empati. "Aku mengerti, dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku juga tahu bahwa ketika kita terus menari dengan amarah, kita akan kehilangan siapa kita sebenarnya. Dan yang lebih buruk, kita akan kehilangan tujuan hidup kita." Wanita itu duduk di sebelah Ratna, tidak takut meski Ratna masih memegang pedang yang berlumuran darah. "Aku pernah menjadi seperti dirimu. Aku juga kehilangan keluargaku. Aku juga berjuang untuk membalas dendam. Tapi kemudian aku menyadari bahwa dengan terus membiarkan kebencian menguasai hati, aku sudah kehilangan diriku sendiri. Aku menjadi bayangan dari orang yang pernah aku kenal. Dan yang lebih buruk, aku melupakan alasan mengapa aku hidup." Ratna mendengarkan dengan saksama, meski hatinya terasa seperti ditusuk-tusuk. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya hampir terdengar putus asa. "Apa yang tersisa jika aku berhenti membalas dendam?" Wanita itu memandangnya dengan penuh pengertian. "Yang tersisa adalah kebebasan. Kebebasan untuk memilih siapa kau di masa depan, bukan siapa yang mereka buat kau menjadi. Kau masih bisa menemukan jalan yang lebih baik, Ratna." Perlahan, Ratna merasakan ada sesuatu yang bergeser di dalam hatinya. Seperti sebuah pintu yang perlahan terbuka, mengungkapkan cahaya yang lama terkubur oleh kegelapan. Apakah ia bisa melepaskan dendamnya? Apakah ia bisa memaafkan dirinya sendiri, meski masa lalunya begitu menyakitkan? Dalam sekejap, ia merasa seolah ada dua dunia yang menariknya, satu dunia penuh dengan kebencian dan pembalasan, dan satu dunia yang menawarkan kesempatan untuk menemukan kedamaian. Saat itu, Ratna menyadari bahwa perjalanan yang harus ia tempuh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Menghadapi musuh-musuhnya mungkin lebih mudah daripada menghadapi dirinya sendiri. Tapi apakah ia akan memilih untuk melepaskan dendam yang membelenggunya, ataukah ia akan terus tenggelam dalam bayang-bayang masa lalunya? Ratna berjalan di tengah kegelapan malam, langkahnya pelan namun penuh ketegasan. Kata-kata wanita muda itu masih bergema dalam pikirannya, membawanya pada perenungan yang mendalam. Ia tahu, melepaskan dendam bukanlah hal yang mudah. Amarah yang telah membara begitu lama tidak bisa begitu saja padam. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Ada suara kecil yang mengatakan bahwa ia bisa menemukan jalan lain, jalan yang tidak harus berakhir dengan darah dan kehancuran. Di depan matanya, jalan setapak yang sunyi tampak membentang, namun setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Ia masih teringat jelas pada wajah Jalu yang terbaring terluka, matanya yang penuh kebencian dan ketakutan. Apa yang terjadi jika ia melepaskan kesempatan untuk mengakhiri segalanya? Apakah itu berarti ia kalah, atau justru menang dalam cara yang lebih manusiawi? Hati Ratna terombang-ambing antara dua dunia. Dunia yang dipenuhi oleh darah dan balas dendam, yang telah mengendalikannya selama ini, dan dunia yang menawarkan harapan baru, sebuah kesempatan untuk menemukan kedamaian. Ia memandangi pedangnya yang terkulai di tangannya. Pedang itu pernah menjadi simbol kekuatan dan pembalasan, namun kini terasa seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Ketika Ratna kembali ke kampung halamannya, pemandangan yang ia lihat justru membuatnya semakin bingung. Rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh kini tinggal reruntuhan. Tanah yang dulu subur, kini terlihat gersang. Semua itu adalah akibat dari pertarungan tanpa akhir, dari kekuatan yang salah arah. "Ini semua, karena aku," pikirnya, hatinya terasa sesak. Semua yang ia perjuangkan untuk membalas dendam justru menghancurkan segalanya, termasuk tanah yang telah memberinya kehidupan. Namun, di balik reruntuhan itu, ia melihat seorang wanita tua yang sedang duduk di bawah pohon, wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya penuh ketenangan. Itu adalah ibu angkatnya, seorang wanita yang telah mengasuhnya setelah kehilangan keluarganya. Wanita itu memandang Ratna dengan senyum penuh kebijaksanaan. "Kau sudah kembali, anakku. Tapi apakah kau sudah menemukan apa yang kau cari?" Ratna mendekat,
Lututnya lemas. Aku tidak tahu lagi, Ibu. Aku telah memburu balas dendam selama ini, tetapi setiap langkah yang aku ambil semakin menjauhkan aku dari diriku sendiri. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Ibu angkatnya meraih tangan Ratna dengan lembut, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Anakku, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih jalan kita ke depan. Dendam hanya akan membakar hatimu, tetapi kasih sayang akan menyembuhkan luka-luka itu. Jika kau ingin benar-benar bebas, kau harus melepaskan kebencian yang menahanmu. Ratna merasakan kata-kata itu menyentuh hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada membalas dendam. Ada cinta, ada kedamaian, dan ada kesempatan untuk memulai kembali. Dengan mata yang masih berkaca-kaca, ia mengangguk pelan, menyadari bahwa jalan yang baru harus dimulai dari sini, dari dalam dirinya sendiri. Pagi itu, langit tampak cerah, namun hati Ratna masih diliputi kabut. Di bawah pohon tempat ia duduk bersama ibu angkatnya, ia mencoba menenangkan pikirannya. Dunia di sekitarnya terlihat damai, tetapi batinnya masih terperangkap dalam konflik yang tidak selesai. Setiap detik terasa seperti pertarungan antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang penuh harapan. Ia tahu, untuk benar-benar melanjutkan hidup, ia harus melepaskan seluruh kebencian yang menjeratnya. Tapi, apakah itu mungkin? Ibu angkatnya memandang Ratna dengan penuh pengertian. Anakku, jalan ini memang tidak mudah. Menyembuhkan luka batin tidak sama dengan menyembuhkan luka fisik. Proses ini membutuhkan waktu, dan terkadang kau akan merasa kembali terjatuh. Suara lembut ibu angkatnya membawa ketenangan, namun juga mengingatkan Ratna bahwa keputusan untuk berubah bukanlah perjalanan yang sederhana. Ratna memejamkan matanya, merasakan angin pagi yang sejuk menyentuh wajahnya. Ia mulai merenung, memikirkan setiap langkah yang telah ia ambil. Semua yang ia lakukan, semua yang ia hancurkan, apakah itu benar-benar membuatnya lebih kuat? Atau justru semakin menjauhkan dia dari siapa dirinya yang sebenarnya? Ia ingin menebus kesalahan, tetapi ia juga tahu bahwa balas dendam tidak akan membawa kebahagiaan yang dicari. Namun, kesendirian di tengah alam ini membuat Ratna merasa lebih jelas. Ia bisa merasakan kehidupan yang kembali bergulir di sekitarnya. Tumbuhan yang tumbuh meskipun tanahnya pernah dibakar, air yang mengalir meskipun sungai sempat tercemar. Semua ini adalah tanda bahwa kehidupan selalu memiliki kesempatan untuk tumbuh kembali. Jika alam bisa bangkit, mengapa ia tidak bisa? Ibu angkatnya bangkit dan berjalan mendekati Ratna, menyodorkan sebuah keranjang berisi buah-buahan segar. Ini bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang benar. Ini tentang menerima diri kita, dengan segala luka dan kesalahan, dan melanjutkan hidup dengan penuh kasih. Jika kau ingin menebus masa lalu, lakukan itu dengan cara yang membangun, bukan dengan cara yang meruntuhkan. Ratna menatap ibu angkatnya dengan mata yang penuh haru. Ia meraih buah dalam keranjang itu, menggenggamnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada secercah harapan di dalam dirinya. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa menentukan bagaimana ia ingin hidup ke depan. Setiap langkah ke depan adalah pilihan, dan ia mulai menyadari bahwa pilihan itu ada di tangannya. Hari itu, Ratna memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Ia akan mencari cara untuk hidup dengan damai, meskipun jalan itu tidak mudah. Sebelum pergi, ibu angkatnya memberikan pelukan hangat, sebuah pelukan yang mengingatkannya bahwa ia tidak sendiri. Kau adalah anakku, Ratna. Ingatlah selalu, jalan menuju kedamaian dimulai dari dalam dirimu. Ratna berjalan menjauh, meninggalkan desa itu dengan tekad baru. Dendam yang pernah membara dalam hatinya kini mulai mereda, meskipun belum sepenuhnya padam. Namun, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju pemulihan. Jalan ke depan mungkin masih panjang, tapi kali ini ia berjalan dengan tujuan yang lebih jelas, untuk menemukan kedamaian, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Langkah Ratna terasa lebih ringan ketika ia meninggalkan desa yang penuh kenangan itu. Namun, seiring berjalannya waktu, beratnya jalan yang baru mulai terasa. Meninggalkan dendam bukanlah hal yang mudah, dan meskipun ia berusaha keras untuk berjalan di jalur kedamaian, bayangan masa lalunya sering menghantui langkah-langkahnya. Setiap kali ia berusaha menepis rasa amarah, kenangan tentang keluarganya yang hilang, tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh preman-preman itu, kembali muncul seperti bayangan gelap.
Suatu hari, Ratna tiba di sebuah desa kecil yang terletak di ujung hutan. Desa itu tampak damai, seolah jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua yang sedang duduk di depan rumah kayunya, memandang langit sore. Pria itu mengundangnya untuk duduk dan berbicara, dan tanpa sadar, Ratna duduk di sampingnya. Pria itu memandang Ratna dengan mata yang penuh kebijaksanaan, seolah dapat membaca setiap luka yang tersimpan dalam hatinya. "Kau mencari kedamaian, anak muda?" tanya pria itu dengan suara serak, namun penuh makna. Ratna terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku mencarinya, tapi rasanya aku selalu kembali terperangkap dalam bayangan masa lalu," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Pria tua itu tersenyum kecil, seolah memahami pergulatan dalam diri Ratna. "Kedamaian bukanlah tempat yang bisa kau tuju, anak muda. Itu adalah cara untuk hidup, cara untuk melihat dunia. Kau mungkin tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kau bisa mengubah cara kau meresponnya." Kata-kata itu seolah menamparkan Ratna, namun juga membangkitkan kesadaran baru dalam dirinya. "Apa yang kau maksud?" tanya Ratna, mencoba menggali lebih dalam. Pria itu menyentuh tanah di bawah kakinya. "Setiap luka di bumi ini bisa sembuh, tetapi hanya jika kita memilih untuk merawatnya dengan benar. Sama seperti hati manusia, luka hanya akan tetap ada jika kita terus menumbuhkan kebencian di dalamnya. Jika kita membiarkannya, luka itu akan mengakar dan merusak semuanya." Ratna merasa hatinya tersentuh oleh kata-kata itu, namun keraguan masih menggelayuti pikirannya. "Tapi bagaimana jika aku tidak bisa melupakan semuanya? Bagaimana jika kebencian itu terlalu kuat untuk dihilangkan?" Suara Ratna bergetar, penuh keputusasaan. Pria tua itu menatapnya dengan penuh kelembutan. "Kebencian itu memang kuat, tapi ingatlah bahwa kekuatan terbesar datang dari kemampuan kita untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu." Dengan hati yang penuh keraguan, Ratna mendengarkan lebih seksama. Ia tahu, untuk bisa maju, ia harus melepaskan kebenciannya. Namun, melepaskan bukanlah hal yang mudah. Hari demi hari, ia harus berjuang melawan suara-suara dalam dirinya yang mengingatkan akan setiap penderitaan yang ia alami. Tetapi pria tua itu benar. Kedamaian bukanlah tempat, itu adalah perjalanan yang dimulai dari dalam hati. Ratna mengangguk pelan, mencoba menerima kata-kata pria tua itu. Mungkin memang benar, kedamaian tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dari pilihan dan pengampunan. Dengan tekad baru, ia berterima kasih kepada pria itu dan melanjutkan perjalanan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ujian yang sesungguhnya bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan dirinya sendiri, melawan kebencian yang ada dalam dirinya. Dan kali ini, ia bertekad untuk menang. Ratna melangkah melewati hutan lebat, meskipun hatinya masih bergolak. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di telinganya. Kedamaian bukan tempat, tetapi cara hidup. Memang, ia telah memutuskan untuk menempuh jalan baru, tetapi setiap langkah yang diambil terasa seperti memikul beban berat. Setiap malam, ketika kegelapan menyelimuti dunia, bayangan masa lalu datang kembali, menggoda hatinya untuk kembali pada jalan yang ia tinggalkan. Setiap kali ia memutuskan untuk melupakan dendam, bayangan wajah Jalu dan para preman yang telah merusak hidupnya kembali membayangi, memaksanya untuk mempertanyakan apakah pengampunan benar-benar mungkin. Pagi itu, ketika Ratna melintasi sebuah lembah yang sunyi, ia merasakan sebuah kehadiran yang asing. Dari kejauhan, ia melihat sekumpulan orang duduk di sekitar api unggun. Mereka adalah sekelompok orang yang tampaknya sedang mengadakan pertemuan. Tanpa disadari, langkahnya mendekat, dan salah satu dari mereka, seorang wanita muda dengan tatapan tajam, berdiri dan mengamatinya dengan penuh perhatian. "Kau bukan dari sekitar sini, kan?" tanya wanita itu dengan suara yang tenang, tetapi ada kekuatan di balik kata-katanya. Ratna mengangguk pelan, merasa sedikit canggung di hadapan mereka yang terlihat begitu kuat. Wanita itu memandangnya lebih lama, lalu berkata, "Ada yang hilang dalam dirimu, sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa terasa oleh orang lain. Kau datang mencari sesuatu, bukan? Sesuatu yang lebih dari sekadar tempat untuk bersembunyi." Ratna menahan napas sejenak. Ia merasa seperti wanita itu bisa membaca setiap lapisan hatinya, namun ia tidak tahu harus berkata apa. "Aku sedang mencari kedamaian," jawabnya, suaranya terdengar lebih ragu daripada yang ia inginkan. Wanita itu tersenyum, namun senyumnya tidak memberi jaminan apapun. "Kedamaian,
Kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan hanya dengan berjalan menghindari pertempuran. Kedamaian datang dari kemampuan untuk menghadapi konflik yang ada dalam dirimu sendiri, bukan hanya dengan dunia luar. Matanya yang tajam menatap Ratna seolah mencoba menggali lebih dalam. Kau tidak akan bisa menemukan kedamaian jika masih ada api kebencian yang membara di dalam hatimu. Api itu akan membakarmu, Ratna. Mendengar nama yang disebutkan dengan tegas itu, Ratna terdiam. Hatinya berdebar kencang, seolah suara itu mengungkapkan kebenaran yang tidak ingin ia akui. Ia tahu bahwa kebencian itu masih ada, tersembunyi di balik setiap tindakan dan keputusan yang ia ambil. Aku tak tahu apakah aku bisa menghilangkannya, Ratna mengakui dengan suara bergetar, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada wanita itu. Wanita itu mengamati Ratna dengan penuh perhatian, lalu berkata dengan tenang, kadang-kadang, untuk menemukan kedamaian sejati, kita harus siap menghadapi pertarungan terberat, pertarungan dalam diri kita sendiri. Jika kau ingin melepaskan kebencian itu, kau harus terlebih dahulu menghadapinya, bukan lari dari itu. Ratna menatap wanita itu dengan mata penuh kebingungan, namun sesuatu dalam kata-kata itu mulai meresap dalam hatinya. Ratna duduk termenung di dekat api unggun, memandangi kobaran api yang melompat-lompat. Di sekelilingnya, kelompok itu terdiam, seolah merasakan kedamaian yang lebih dalam, namun hatinya tidak sepenuhnya tenang. Kata-kata wanita muda itu terus menggema dalam pikirannya, memaksa dirinya untuk merenung lebih jauh. Kau harus menghadapi kebencianmu, bukan lari dari itu. Setiap kali ia mencoba melupakan masa lalunya, suara itu datang kembali, mengingatkannya bahwa proses penyembuhan bukan hanya tentang lari dari masalah, tetapi berani menghadapinya. Malam itu, Ratna memutuskan untuk menyendiri. Ia berjalan menjauh dari kelompok tersebut, menuju tempat yang lebih sunyi di pinggiran hutan. Dalam keheningan malam yang hanya diiringi suara angin, ia berdiri di tepi sungai kecil, menatap air yang mengalir deras. Dalam pikirannya, wajah-wajah para preman itu kembali muncul, Jalu, yang pernah ia lihat terluka parah, dan yang lainnya yang telah menjadi bagian dari penderitaannya. Kenangan itu menyakitkan, dan meskipun ia ingin mengabaikannya, rasa kebencian itu kembali mengguncang hatinya. Aku tak bisa melepaskannya, Ratna bergumam, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tidak ada jalan yang bisa menghapus semua yang telah mereka lakukan. Ia meremas kedua tangannya, merasakan amarah yang lama terkubur kembali muncul. Api dalam dirinya yang telah ia coba padamkan kembali berkobar. Tiba-tiba, suara langkah kaki di belakangnya membuat Ratna terkejut. Wanita muda yang sebelumnya berbicara kepadanya muncul, berdiri di sana tanpa berkata-kata. Dengan tatapan yang tajam namun penuh belas kasih, wanita itu mendekati Ratna. Kau tahu, Ratna, semakin kau menahan api itu, semakin panas dan membakar dirimu sendiri. Kebencian bukanlah api yang bisa kau kontrol. Ratna menatap wanita itu dengan perasaan yang campur aduk. Aku tidak bisa hanya memaafkan, tidak setelah semua yang mereka lakukan. Mereka merusak hidupku, menghancurkan segalanya, jawabnya, suaranya tergetar penuh kebencian. Wanita itu mendekat lebih dekat, dan dengan lembut, ia meletakkan tangan di bahu Ratna. Aku mengerti, anak muda, luka-luka itu memang dalam, tetapi kebencian itu tidak akan pernah membawa penyembuhan. Jika kau terus memeliharanya, kau hanya akan menjadi bagian dari kegelapan itu. Ratna menunduk, merasakan beban yang semakin berat di dadanya. Ketika wanita itu berbicara, ia merasakan kedalaman dalam setiap kata-katanya, sebuah kebenaran yang sulit ia terima. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Ratna dengan suara hampir putus asa. Wanita itu menghela napas, mengangkat kepala Ratna perlahan, dan berkata, kau harus melepaskan api itu. Tidak dengan melupakannya, tetapi dengan memberi tempat bagi kedamaian untuk tumbuh di dalam hatimu. Maafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri. Ratna terdiam, kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam dari yang ia duga. Apakah ia siap melepaskan kebenciannya? Apakah ia benar-benar bisa memaafkan dan berhenti membiarkan masa lalu menguasai hidupnya? Perasaan itu datang lagi, perasaan ragu, tetapi juga sedikit harapan. Ia tahu, jika ia ingin menemukan kedamaian sejati, ia harus melalui ujian terbesar dalam hidupnya, melepaskan semua yang selama ini membelenggunya. Dengan berat hati, Ratna menarik napas dalam-dalam, merasakan setiap perasaan yang ada di dalam dirinya. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa memulai langkah baru.
Mungkin kebencian yang selama ini membara dapat dipadamkan, jika ia cukup berani untuk memberi ruang bagi pengampunan. Pagi itu, Ratna berdiri di tepi sungai, menatap aliran air yang terus mengalir tanpa henti. Pikirannya masih terombang-ambing antara keputusan untuk melepaskan kebencian dan ketakutan akan kehilangan bagian dari dirinya yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Setiap aliran air yang mengalir di hadapannya tampak seperti gambaran hidupnya, terus bergerak maju meskipun ada beban di dalamnya. Namun, di dalam diri Ratna, ada kebingungan yang mendalam. Apakah ia siap untuk benar-benar melepaskan masa lalunya, atau akankah ia terus diseret oleh bayang-bayang yang tak kunjung padam? Wanita muda itu, yang sebelumnya memberikan nasihat bijak, kini berdiri di samping Ratna. "Kau berdiri di persimpangan, Ratna," katanya, suaranya tenang namun penuh makna. "Kedamaian bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia datang saat kita memilih untuk menghadapinya dengan keberanian." Ratna menoleh kepada wanita itu, matanya penuh dengan keraguan. "Aku ingin melepaskan kebencian, aku ingin melanjutkan hidupku. Tapi bayang-bayang mereka, para preman itu, terus mengikutiku. Mereka ada di dalam kepalaku, di setiap keputusan yang aku ambil." Wanita itu menatap Ratna dengan penuh pengertian. "Kebencian memang seperti bayangan. Makin kau berlari menjauh, makin ia mengejarmu. Tetapi jika kau berhenti dan menghadapinya, jika kau menatapnya dengan mata yang penuh kedamaian, bayangan itu akan hilang dengan sendirinya." Kata-kata itu menyentuh hati Ratna, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seolah ada secercah harapan. Namun, ia juga tahu, pertempuran yang sebenarnya adalah pertempuran dalam dirinya sendiri. "Aku takut," Ratna mengakui dengan suara yang hampir tak terdengar. "Takut jika aku melepaskan semuanya, aku akan menjadi lemah. Takut jika aku memberi maaf, aku akan kehilangan bagian dari diriku yang telah membuatku kuat." Wanita itu tersenyum lembut, menepuk bahu Ratna dengan penuh kasih. Kekuatan sejati bukanlah tentang memegang kebencian dan amarah. Kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk memaafkan, untuk menerima kenyataan, dan untuk bergerak maju dengan hati yang terbuka. Ratna merasakan hati yang berat mulai terasa sedikit lebih ringan. Kata-kata wanita itu mengingatkannya pada perjalanan hidupnya yang panjang. Ia telah melalui begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, dan mungkin kini saatnya untuk berhenti memikul beban itu. Tetapi apakah ia benar-benar bisa? Setiap kenangan tentang para preman yang telah merusak hidupnya terus datang dalam bayangan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Ratna, suaranya penuh kebingungan. Wanita itu menatap Ratna dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. "Langkah pertama adalah menerima bahwa kebencian itu ada. Jangan melawannya, jangan menghindarinya. Lihat dan rasakan itu. Baru kemudian, beri ruang bagi pengampunan untuk tumbuh. Maafkan mereka bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena kau pantas untuk merasa bebas." Kata-kata itu menghantam Ratna dengan keras, namun juga membuka jalan baru dalam pikirannya. Ratna terdiam, merenung dalam. Apakah ini yang selama ini ia cari? Apakah ini yang dapat membebaskannya dari belenggu masa lalunya? Ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Jika ia bisa memaafkan, jika ia bisa mengalahkan kebencian itu, ia mungkin bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dengan tekad baru yang membara, Ratna menatap ke depan. Ia tahu bahwa jalan ke depan penuh dengan tantangan, tetapi kali ini, ia tidak takut menghadapi apa yang ada dalam dirinya. Ia sudah siap untuk melepaskan kebencian itu, bukan hanya untuk para preman yang pernah menghancurkan hidupnya, tetapi untuk dirinya sendiri. Karena kedamaian yang sejati hanya bisa dimulai ketika ia melepaskan semua yang menahannya. ** bab 16, hati yang terbebas **. Pagi itu, udara terasa lebih segar, seolah alam mendukung langkah baru Ratna. Setelah banyak hari bertanya-tanya, menggumulkan kebencian, dan meragu tentang arah hidupnya, ia kini merasa ada sedikit kelegaan di dalam hatinya. Wanita muda itu sudah pergi, meninggalkan Ratna untuk melanjutkan perjalanan ini seorang diri. Meski begitu, kata-kata bijaknya terus bergema dalam pikirannya, memaafkan berarti memberi dirimu kesempatan untuk bebas. Ratna menatap langit biru yang luas dan mendalam, merasa ada beban yang mulai terangkat sedikit demi sedikit. Namun, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan penuh keteguhan, Ratna melangkah meninggalkan tempat itu, menuju ke kota yang pernah menjadi tempat kegelapannya. Tujuannya jelas,
ia harus menghadapinya. Para preman yang dulu menguasai hidupnya kini menjadi bayangan yang memudar, meskipun kadang-kadang masih terasa menggerogoti. Jalan itu masih panjang, tetapi Ratna merasa lebih kuat. Setiap langkah membawa kesadaran bahwa ia bukan lagi korban dari peristiwa-peristiwa yang mengikatnya, melainkan orang yang memilih untuk bebas. Ketika ia tiba di Terminal Subang, tempat yang dulu penuh dengan perasaan marah dan dendam, Ratna tidak merasakan kebencian yang sama. Malah, ia merasa tenang. Di hadapannya, ia melihat wajah-wajah yang dulu penuh dengan ancaman. Jalu, yang dahulu begitu menakutkan, berdiri dengan tatapan penuh kehati-hatian, seolah tahu bahwa sesuatu telah berubah. Namun, yang paling mengejutkan, Ratna tidak merasakan getaran kebencian dalam hatinya. Tidak ada amarah yang membakar seperti dulu. Jalu yang melihat perubahan itu terdiam sejenak, tampak bingung dengan sikap Ratna yang begitu tenang. "Apa yang kau inginkan, Ratna?" tanyanya, suaranya keras seperti biasanya, tetapi ada keraguan dalam nada itu. Ratna menatapnya dalam-dalam, matanya tidak menghakimi, tetapi penuh dengan ketegasan. "Aku datang bukan untuk membalas, Jalu," jawabnya dengan suara yang rendah namun penuh makna. "Aku datang untuk melepaskan masa lalu yang telah mengikatku selama ini. Aku datang untuk bebas." Kata-kata itu terucap begitu mudah dari bibirnya, tetapi untuk Ratna, itu adalah langkah besar menuju kebebasan sejati. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menguasai hidupnya. "Aku tidak ingin lagi hidup dengan kebencian di hatiku. Aku ingin pergi dan mencari kedamaian," lanjut Ratna, setiap kata yang diucapkannya semakin memantapkan hatinya. Jalu memandangnya dengan tatapan bingung, seolah mencoba memahami perubahan yang terjadi dalam diri Ratna. Selama ini, ia hanya mengenal Ratna yang penuh dengan amarah dan dendam, yang terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Namun kini, ia melihat seorang wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, seorang wanita yang memilih untuk melepaskan segala beban dan membiarkan dirinya bebas. Namun, bukan hanya Jalu yang terkejut. Beberapa preman yang mengelilinginya juga mulai merasakan perubahan dalam atmosfer. Mereka yang dulu selalu melihat Ratna sebagai ancaman, kini hanya bisa menatapnya dengan rasa cemas dan tidak mengerti. Ratna tidak lagi menjadi korban dari permainan mereka, tetapi seseorang yang memilih untuk keluar dari lingkaran itu, memilih untuk melangkah dengan kedamaian dalam hatinya. Ratna berbalik perlahan dan mulai melangkah menjauh. Ia tidak menunggu lagi, tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Langkahnya terasa ringan, seakan setiap langkah membawa lebih banyak kedamaian. Dan meskipun bayang-bayang masa lalu masih ada, ia tahu bahwa mereka tidak lagi memegang kendali atas dirinya. Kini, Ratna benar-benar bebas, bukan hanya dari para preman itu, tetapi juga dari kebencian yang telah membelenggunya begitu lama. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Meskipun niatnya sudah bulat, perasaan yang mengganjal tidak mudah diabaikan. Setiap malam, saat ia berbaring di bawah langit yang terbuka, ia masih mendengar suara-suara yang mengingatkannya pada kegelapan yang pernah ia alami. Kebencian yang ia pikir telah terkubur, seringkali bangkit kembali seperti api yang disiram bensin. Ia merasa ada perang batin yang tak kunjung berakhir, antara keinginan untuk maju dan tarik ulur dari bayang-bayang masa lalu. Pada suatu pagi yang dingin, Ratna duduk di atas batu besar di tepi sungai. Di depannya, air mengalir dengan tenang, seolah tidak peduli dengan konflik yang terjadi dalam dirinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ratna berbalik dan melihat wanita muda itu mendekat. Wajah wanita itu tetap tenang, penuh dengan kedamaian yang seolah tak tergoyahkan oleh apapun. "Kau tampaknya sedang berjuang dengan sesuatu," kata wanita itu, duduk di samping Ratna tanpa mengalihkan pandangannya dari aliran sungai. Ratna menghela napas panjang. "Aku ingin melepaskan kebencian itu, sungguh. Tetapi ada kalanya, perasaan itu datang kembali, menghantui. Aku merasa seolah-olah aku tidak bisa melanjutkan tanpa menghadapinya. Setiap kali aku ingin melupakan, kebencian itu mengingatkanku pada semua yang telah mereka lakukan." Wanita itu mengangguk pelan, seolah memahami pergulatan dalam diri Ratna. "Kebencian itu bukanlah musuh yang nyata, Ratna. Itu adalah bayangan dari ketakutanmu yang belum kau hadapi. Jika kau terus berlari darinya, bayangan itu akan terus mengejarmu. Tetapi jika kau berhenti dan menghadapi ketakutan itu, kebencian itu akan hilang dengan sendirinya." Ratna menatap wanita itu dengan mata yang penuh keraguan. Aku takut jika aku berhenti melawan, aku akan menjadi lemah.
Aku takut mereka akan menang. Suaranya terdengar rapuh, penuh ketakutan yang masih menguasai hatinya. Wanita itu memandangnya dengan lembut, namun dalam tatapannya ada kekuatan yang tak terungkapkan. Lemah bukanlah tentang melepaskan kebencian. Kekuatan sejati datang dari keberanian untuk menerima kenyataan, untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan dirimu. Kau tak akan pernah bisa maju jika selalu terperangkap di dalamnya. Kata-kata itu seperti cambuk yang membangunkan Ratna dari kelamnya pikiran. Ia menundukkan kepala, berusaha meresapi apa yang baru saja dikatakan wanita itu. Mereka telah merusak hidupku, mereka telah menghancurkan segalanya. Bagaimana aku bisa memaafkan itu? Bagaimana aku bisa terus hidup setelah semua yang mereka lakukan? Tanyanya, suara itu hampir tak terdengar, penuh dengan air mata yang ingin ia tahan. Wanita itu menarik napas dalam-dalam. Kebencian itu adalah beban yang lebih berat daripada apapun yang telah mereka lakukan. Padamu, mereka mungkin telah merusak hidupmu, tetapi jika kau membiarkan kebencian itu menguasaimu, mereka akan terus merusak hatimu, bahkan setelah waktu berlalu. Memaafkan bukan berarti membiarkan mereka menang. Memaafkan berarti memberi dirimu sendiri kesempatan untuk bebas. Ratna menggigit bibirnya, berjuang melawan perasaan yang datang begitu kuat. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti ia bisa melihat sedikit cahaya di ujung jalan yang gelap. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi tentang memberi ruang untuk dirinya untuk sembuh. Jika ia terus membiarkan kebencian itu menguasai dirinya, ia tahu, ia akan terus menjadi tawanan masa lalu. Dengan langkah yang masih ragu, Ratna berdiri. Wanita itu juga ikut berdiri, menatapnya dengan penuh harapan. Jalan menuju kedamaian tidak mudah, tetapi setiap langkah kecil akan membawa kita lebih dekat ke sana. Jika kau siap untuk melepaskan kebencianmu, kau akan menemukan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa kau bayangkan. Ratna menatap sungai yang mengalir, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seolah-olah air itu membawanya pada suatu perjalanan baru, perjalanan untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang yang selama ini menahannya. Pagi itu, udara terasa lebih segar, seolah alam mendukung langkah baru Ratna. Setelah banyak hari bertanya-tanya, menggumulkan kebencian, dan meragu tentang arah hidupnya, ia kini merasa ada sedikit kelegaan di dalam hatinya. Wanita muda itu sudah pergi, meninggalkan Ratna untuk melanjutkan perjalanan ini seorang diri. Meski begitu, kata-kata bijaknya terus bergema dalam pikirannya, memaafkan berarti memberi dirimu kesempatan untuk bebas. Ratna menatap langit biru yang luas dan mendalam, merasa ada beban yang mulai terangkat sedikit demi sedikit. Namun, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan penuh keteguhan, Ratna melangkah meninggalkan tempat itu, menuju ke kota yang pernah menjadi tempat kegelapannya. Tujuannya jelas, ia harus menghadapinya. Para preman yang dulu menguasai hidupnya kini menjadi bayangan yang memudar, meskipun kadang-kadang masih terasa menggerogoti. Jalan itu masih panjang, tetapi Ratna merasa lebih kuat. Setiap langkah membawa kesadaran bahwa ia bukan lagi korban dari peristiwa-peristiwa yang mengikatnya, melainkan orang yang memilih untuk bebas. Ketika ia tiba di Terminal Subang, tempat yang dulu penuh dengan perasaan marah dan dendam, Ratna tidak merasakan kebencian yang sama. Malah, ia merasa tenang. Di hadapannya, ia melihat wajah-wajah yang dulu penuh dengan ancaman. Jalu, yang dahulu begitu menakutkan, berdiri dengan tatapan penuh kehati-hatian, seolah tahu bahwa sesuatu telah berubah. Namun, yang paling mengejutkan, Ratna tidak merasakan getaran kebencian dalam hatinya. Tidak ada amarah yang membakar seperti dulu. Jalu yang melihat perubahan itu terdiam sejenak, tampak bingung dengan sikap Ratna yang begitu tenang. "Apa yang kau inginkan, Ratna?" tanyanya, suaranya keras seperti biasanya, tetapi ada keraguan dalam nada itu. Ratna menatapnya dalam-dalam, matanya tidak menghakimi, tetapi penuh dengan ketegasan. "Aku datang bukan untuk membalas, Jalu," jawabnya dengan suara yang rendah namun penuh makna. "Aku datang untuk melepaskan masa lalu yang telah mengikatku selama ini. Aku datang untuk bebas." Kata-kata itu terucap begitu mudah dari bibirnya, tetapi untuk Ratna, itu adalah langkah besar menuju kebebasan sejati. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menguasai hidupnya. "Aku tidak ingin lagi hidup dengan kebencian di hatiku. Aku ingin pergi dan mencari kedamaian," lanjut Ratna, setiap kata yang diucapkannya semakin memantapkan hatinya. Jalu memandangnya dengan tatapan bingung, seolah mencoba
memahami perubahan yang terjadi dalam diri Ratna. Selama ini, ia hanya mengenal Ratna yang penuh dengan amarah dan dendam, yang terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Namun kini, ia melihat seorang wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, seorang wanita yang memilih untuk melepaskan segala beban dan membiarkan dirinya bebas. Namun, bukan hanya Jalu yang terkejut. Beberapa preman yang mengelilinginya juga mulai merasakan perubahan dalam atmosfer. Mereka yang dulu selalu melihat Ratna sebagai ancaman, kini hanya bisa menatapnya dengan rasa cemas dan tidak mengerti. Ratna tidak lagi menjadi korban dari permainan mereka, tetapi seseorang yang memilih untuk keluar dari lingkaran itu, memilih untuk melangkah dengan kedamaian dalam hatinya. Ratna berbalik perlahan dan mulai melangkah menjauh. Ia tidak menunggu lagi, tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Langkahnya terasa ringan, seakan setiap langkah membawa lebih banyak kedamaian. Dan meskipun bayang-bayang masa lalu masih ada, ia tahu bahwa mereka tidak lagi memegang kendali atas dirinya. Kini, Ratna benar-benar bebas, bukan hanya dari para preman itu, tetapi juga dari kebencian yang telah membelenggunya begitu lama.